Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Harfad Channel. Pada video kali ini kami akan melakukan penelusuran berkaitan dengan salah satu video dan juga kisah yang viral di media sosial, terutama di YouTube dan juga di Google, yaitu kisah dari seseorang bernama Muhammad Cheng. Muhammad Cheng dikabarkan masuk Islam setelah melihat malaikat mengangkat masjid saat tsunami Aceh. Karena memang masjid-masjid di Banda Aceh sewaktu kejadian tsunami tidak masih utuh. Ya, kami ulangi, masjid-masjid itu dalam kondisi yang masih utuh, bahkan dikabarkan tidak tersentuh oleh air. Beberapa akun YouTube memberikan penjelasan mengenai kejadian tersebut melalui kisah yang dikabarkan dari sosok bernama Bapak Muhammad Cheng. Di sini ada salah satu akun YouTube menuliskan judul Kisah Mu'alaf Pria Tionghoa Jadi Mu'alaf Usai Melihat Malaikat Saat Tsunami Aceh. Ada lagi, lihat pria berbaju putih mengangkat masjid saat tsunami Aceh membuat Muhammad Cheng jadi mu'alaf, dan berita-berita lainnya. Kita akan telusuri kebenaran dari kisah ini dan juga kita akan melihat komentar-komentar dari para korban ataupun mereka-mereka yang mengaku mengalami kejadian tsunami Aceh tahun 2004 secara langsung. Yang pertama, setelah ditelusuri untuk kisah Muhammad Cheng, di sini ada banyak sekali gambar-gambar yang memperlihatkan sosok pria yang dituliskan itu sesuai judulnya, misalnya ini. Ya, Muhammad Cheng masuk Islam setelah melihat malaikat angkat masjid saat tsunami Aceh. Ya, diunggah oleh salah satu akun YouTube. Dan kisah-kisah ini pun banyak sekali dikisahkan oleh berbagai macam akun-akun dan juga situs-situs media nasional. Ada dari Aceh Tribun News, ada Islam Post, ada Riau Suara, bahkan Republika, Viva, dan lain sebagainya juga memberitakan kejadian ini. Namun ada beberapa memang gambaran-gambaran yang dipakai atau gambar atau thumbnail yang dipakai itu kurang sesuai. Misalnya ini, sosok lelaki ini sering dipakai untuk judul mengenai kisah Muhammad Cheng. Mengharukan, pria Tionghoa ini mu'alaf usai melihat malaikat mengangkat masjid. Kali ini juga kisah Muhammad Cheng masuk Islam. Padahal bapak ini bukan Bapak Muhammad Cheng. Setelah kami telusuri, ya, untuk kisahnya ini adalah kisah dari judul sopir truk mu'alaf dan mendirikan masjid Muhammad Cheng Ho. Ya. Kita akan lihat videonya sebentar. Mungkin apa memang dari kecil sudah muslim? Enggak, mu'alaf kebetulan mu'alaf 2001. Jadi bapak ini mu'alafnya tahun 2001. Sedangkan kejadian tsunami Aceh itu tahun 2004. Dan Muhammad Cheng itu dalam kisah-kisah ini dikabarkan menjadi muslim atau menjadi mu'alaf tahun 2004. Sehingga untuk gambar-gambar yang dipakai mengenai bapak ini adalah sosok Muhammad Cheng itu adalah berita yang salah. Maaf, bukan beritanya yang salah, tapi memberikan gambaran ya mengenai sosok Muhammad Cheng itu yang memang salah ataupun kurang tepat. Mungkin itu merupakan ilustrasi ataupun selain sebagainya. Namun kalau memang itu adalah ilustrasi, tolong dikabarkan, disampaikan bahwa itu adalah sebuah ilustrasi. Ya. Bapak ini setelah ditelusuri ini bernama Bapak Heri. Ya. Bapak Heri yang memang salah satu donatur untuk mendirikan Masjid Muhammad Cheng Ho di daerah Purbalingga yang diresmikan tahun 2011. Nah, kita akan telusuri bagaimana kebenaran dari kisah Muhammad Cheng yang masuk Islam tahun 2004 setelah kejadian tsunami Aceh melalui komentar-komentar yang dikeluarkan oleh para saksi mata.
Sebelum itu memang kisah ini banyak menginspirasi banyak orang. Banyak yang mengatakan dari akun Ashartek, Hen Ayani, dan juga lain sebagainya, mereka mengatakan keluar air mataku, terlalu terharu, indah sekali. Ya Allah, pengen nangis mendengarnya. Aku menangis mendengar cerita Muhammad Cheng. Walaupun hanya cerita, adem dengarnya, karena tidak semua orang bisa melihat malaikat. Misalnya dalam bagai ilmu, sungguh beruntung Muhammad Cheng menyaksikan peristiwa itu. Mungkin beliau sangat panik dengan besarnya gelombang menerpa rumah-rumah, hingga Allah lalaikan kemanikannya dengan menyaksikan kebesarannya. Banyak sekali yang berkomentar positif. Entahlah, saya menangis mendengar kisah Muhammad Cheng. Tidak bisa menahan air mata mendengar kisah Muhammad Cheng, ya. Membaca kisah ini, hatiku kembali terketuk untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Terima kasih konten ini, saudaraku. Saya sebagai orang Aceh sangat terharu mendengar cerita ini. Ya Allah, menangis dengar kisahnya, dan di akhiran dengan mu'alaf, semoga istiqomah, amin. Air mata akan mengalir bagi manusia-manusia yang sadar. Terharu saya nonton videomu. Semoga Muhammad Cheng menjadi mu'alaf yang soleh. Ini kisah membuat saya bertambah khusyuk dalam menjalankan ibadah. Semoga kita menjadi muslim yang taat dan istiqomah dalam kebaikan, amin. Jadi kisah ini memang banyak menginspirasi banyak orang, membuat orang terharu. Bahkan ada yang mengaku setelah mendengarkan cerita ini bisa lebih khusyuk dalam sholatnya, lebih dekat dengan Allah. Itu merupakan hal yang positif. Dan kita akan melihat kebenaran dari kisah ini melalui komentar-komentar para netizen yang mengaku mengalami kejadian itu secara langsung. Yang pertama dari akun Afridayani. Dia mengatakan, saya percaya dengan cerita Muhammad Cheng itu karena saya mengalami sendiri kejadian tsunami 16 tahun silam. Masjid Baitur Rahman menjadi tempat perlindung ketika bencana dahsyat itu, padahal sekeliling masjid air datang tak terbendung, menyapu apa yang ada. Terlalu banyak keajaiban yang terjadi pada saat bencana waktu itu. Tapi sayang, seharusnya itu menjadi ikhtibar untuk kita, bukan malah meragukan keajaiban itu. Ingat, bencana itu datangnya dari Allah, maka Allah juga yang mampu menunjukkan kuasanya. Yang kedua, ini disampaikan oleh Muslim Slam. Dia mengatakan, ini cerita nyata, banyak yang dialami masyarakat Aceh. Dan di Aceh banyak keturunan Tionghoa yang masuk Islam. Ya, lalu banyak yang berkomentar, Masya Allah. Lalu ada yang mengatakan, saya dulu, dari akun Ahmad Sodikin, saya dulu tinggal di Padang dan punya teman. Dan teman itu menceritakan kalau Cina-Cina yang dekat masjid itu sudah jadi mu'alaf. Sebab dia melihatnya, menyaksikan dengan mata kepala sendiri kalau tsunami yang begitu dahsyat, tapi masjid masih berdiri kokoh. Itulah dia langsung masuk Islam. Selanjutnya dari akun Hanesa Arvin, dia mengatakan, saya yakin masjid itu pasti dibangun oleh orang-orang mulia dan selalu dipakai ibadah oleh orang-orang mulia, karena gak semua masjid begitu istimewa seperti Masjid Aceh ini. Masya Allah, semoga saya dan keluarga bisa diizinkan Allah untuk singgah di sini, amin. Lalu ada balasan dari Heris Wanto, dia mengatakan, semua masjid itu mulia, bukan hanya Baitur Rahman saja yang utuh. Bukan hanya Masjid Baitur Rahman saja yang utuh, tapi puluhan masjid dan ratusan musola di Aceh waktu itu utuh, hanya rusak sebagian saja. Selanjutnya dari akun Yusmar Tanjung. Beberapa bulan setelah tsunami, saya datang ke masjid ini, Masjid Baitur Rahman, untuk sholat dan saya kaget. Sejauh mata memandang, tak ada satu bangunan pun yang terlihat kecuali masjid ini. Subhanallah, saya sampai menangis melihat pemandangan ini. Akun El Farski 12182, dia mengatakan, benar, toko tersebut terletak di seberang jalan depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kalau tidak salah, nama toko Bapak Muhammad Cheng kala itu adalah Simbon Sibre.
Ya, sekali lagi nama tokonya adalah Simbun Sibre menurut kesaksian dari akun El Fraski 12182. Lalu dia menyambung pernyataannya, herannya saya, beliau generasi kedua. Maksudnya karena Muhammad Cheng itu punya nenek moyang yang memang sudah tinggal di Aceh. Nah, dia dikatakan adalah generasi kedua yang tinggal di depan Masjid Masjid Raya Baitur Rahman tersebut. Yang notabene setiap waktu sholat beliau terbiasa selalu mendengarkan pengajian dan azan dari speaker masjid yang suaranya terdengar ke seluruh penjuru kota Banda Aceh. Alhamdulillah, hidayah tersebut datang setelah mengalami peristiwa yang ditampakkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau saat tsunami. Oh ya, dulu toko beliau menjual roti yang terkenal enak di kota Banda Aceh. Nah, kita akan telusuri toko Simbun Sibre ya. Kita akan lihat toko Simbun Sibre. Toko Simbun Sibre Banda Aceh. Ini toko Simbun Sibre Banda Aceh. Gambarnya dan juga petanya. Kita lihat dari Google Map dulu. Apakah benar berada di depan dari Masjid Baitur Rahman ya? Ya, betul ya. Di sini terlihat ada Masjid Baitur Rahman, Masjid Raya Baitur Rahman, dan di depannya ada toko Simbun Sibre ya, yang memang sangat dekat dengan laut ya, di daerah Aceh ini. Ini gambar dari toko Simbun Sibre, toko yang memang besar ya, wajar saja. Waktu itu Muhammad Cheng dikabarkan naik ke balkon dan menyaksikan kejadian tsunami dari balkon kecil tersebut ya, dikatakan seperti itu. Nah, ini selanjutnya pernyataan dari Mickey Chat. Gini Om, saya saksi waktu tsunami. Dia menyambung atau menjawab pernyataan dan pertanyaan dari Dini ya. Jadi air terakhir yang masih tinggi waktu itu sampai masjid, dan toko Muhammad Cheng itu di depan masjid, kira-kira jaraknya 500 meter dari pintu masuk Masjid Raya, dan air di tempat Muhammad Cheng itu sudah turun, kalau nggak salah sudah seleher, dan Muhammad Cheng berada di lantai 3 balkon rumahnya atau balkonnya. Salah satu sepupu saya pernah bekerja dengan beliau, dan cerita ini memang cerita nyata dan tidak dibuat-buat. Sewaktu saya masih SMA, Adi Dharma, Banda Aceh di tahun 89, saya selalu sering minum kopi di samping toko ini. Jadi secara tidak langsung saya mengenal beliau. Lalu Mickey Chat mengatakan lagi, "Yoi men, supermarket terlama dan termaju di Banda Aceh. Di zaman Jepang bro, 3 generasi." Selanjutnya, Dini Rahmawati menyatakan, "Oh, kirain saya semua bangunan rata dengan tanah kecuali masjid." Lalu Mickey Chat menjawab, "Ada bro, tapi bukan yang di Masjid Raya. Boleh dicek di Google, daerah Pantai Lampuk, Ulele, semua rata kecuali masjid." Nah, gue cuma mau bilang, masjid di Ulele itu kalau lo buka pintu belakang itu langsung laut. Dan masjidnya semi permanen. Alhamdulillah, rusaknya cuma atap doang. Pernyataan terakhir ini disampaikan oleh Jihan Farisa N. Mbociti. "Demi Allah, kami ada dalam masjid sampai Ba'da Isya. Dan jika ada pembaca di sini yang ingat dan menjadi pelaku korban saat itu, atau mungkin bukan pelaku korban ya, tapi korban pada saat itu, pelaku sejarah, dan berlindung dalam masjid sampai malam, ingatkah saat zuhur, asar, maghrib, dan isya kita tetap hidupkan salat berjamaah di dalamnya, dan kita semua berzikir dan menangis. Dan peristiwa ini tidak pernah kami publish, bahwa sejarah mencatat yang mungkin tidak diketahui oleh pemerintah. Saat tsunami sekalipun, Masjid Raya Baitur Rahman tetap menjalankan fungsinya sebagai tempat salat berjamaah.
Semoga Allah SWT tetap mengekalkan hidayah buat masyarakat Aceh dan melindungi Nangro tercinta dari musibah-musibah lainnya. Itu saja yang hasil penelusuran dari kami. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat tentang kebenaran ataupun ada kesalahan dan lain sebagainya berkaitan dengan kisah dari Muhammad Cheng. Apapun itu, kita yakinkan bahwa Allah SWT adalah penentu dari semua takdir dan kejadian yang terjadi di muka bumi bahkan alam semesta ini. Bahwa kita adalah salah satu bagian dari itu dan kita akan mendapatkan takdir kita masing-masing. Allah lah yang menentukan takdir kita. Maka dari itu, berjuang untuk selalu beribadah kepada Allah, dekat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hambanya yang beriman dan dikumpulkan kembali di surganya kelak. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan video ini. Like jika suka, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.